Kronologis kejadian penculikan abang itu sendiri gimana bang? Bisa diceritain bang? Pada tanggal 21 Februari 2023 ada oknum Denintel yang datang ke lokasi tempat kerja saya di Pekanbaru. Kemudian mereka membawa saya bertujuan untuk ke Medan. Berapa orang bang? Untuk orangnya sekitar ada 5 ke 6 orang yang datang pada malam itu. Kemudian datang pada malam itu ada 2 mobil. Kemudian mereka membawa saya dengan 1 mobil sama yang teman saya Surono itu. Setelah pas mau berangkat itu mereka menyuruh matikan matikan HP saya. Kemudian berangkatlah dari Pekanbaru, sekitar berapa jam di perjalanan adalah kami berhenti. Di situ datanglah 1 mobil lagi untuk membawa saya. Jadi kami dipisahin nih antara Surono dengan saya. Jadi satu mobil sini. Di situlah HP saya diambil, nggak boleh dipegang lagi. Diambil lah HP ini. Jadi setelah habis itu langsung berjalan lah ke Medan. Februari di sekitar jam 4 sore sampailah di markas Denintel ini. Yang saya nggak berpikir bakal dibawa ke sana. Saya mungkin cuma dibawa ke Medan untuk bawa ke kantor pusat pekerjaan yang di Medan. Kemudian situlah saya diletak di Denintel, di markas Denintel. Kemudian saya disuruh turun, di bagian security-nya, tempat pikir jaganya, disuruh nunggulah sama si Surono ini. Di situ pun saya minta HP saya untuk mengabari keluarga, cuma mereka nggak ngasih karena nanti minta sama pimpinan RGA kata gitu. Di situ ada di ruangan itu saya ada nunggu hampir 2 jam menunggu di situ. Kemudian datanglah oknum Denintel ini menyuruh untuk masuk ke ruangan belakang, bagian ke dalam lagi. Bagian ke dalam, disitulah kami dimasuki ke ruangan. Di ruangan itu disuruh ditutup lagi ruangannya. Kami nggak boleh keluar, ditutup ruangannya. Dalam menunggu berapa lama gitu di ruangan itu, ada oknum Denintel juga lagi masuk ke dalam. Dia udah marah-marah sama saya, maki-maki segala macam. Jadi dia bawa saya keluar, itulah dia ancamnya saya dengan pistol ke paha kiri, pak kanan saya, dengan dientak-entakkan gini ke paha saya, untuk disuruh dia sambil marah-marah dia sama saya kan. Habis itu saya disuruh dimasuk lagi ke ruangan. Silih bergantilah oknum Denintel ini yang berdatangan menjumpai saya dengan mengogap-ogap, marah-marah, ada penyiksaan bang? Itulah ada pimpinan RGA ini, itulah menendang saya, memukul saya dengan gulung kertas itu, nampar kanan saya ke saya. Baru oknum Denintelnya memukul saya dengan kemoceng. Pisum bang? Saya pisum bagian kaki kiri sini. Kaki kering ya? Iya, di Polrestabes kemarin. Kemudian ada juga datang yang katanya mungkin pas datang tuh dia memaki saya, oh anjing gue ya deh. Kok pernah disetrum katanya gitu kan? Belum pak, saya bilang. Udah setrum aja deh nih, kalau perlu masukkan dia ke kolam lintah. Baru anggota mungkin siap dan katanya gitu sama komandan, mungkin komandan mereka. Ya, setelah itulah saya disuruh buat surat pernyataan untuk membalikan uang itu. Surat pernyataan dengan paksa. Siapa yang buat itu bang suratnya? Suratnya saya yang membuat, cuman saya udah dipaksa, disuruh didiktikan. Ya di bawah ancaman sudah pak. Udah jelas itu udah di bawah ancaman. Karena situ posisi saya udah depresi, udah nggak tahu saya lagi harus gimana. Yang dipikir saya itu saya pengen pulang aja. Berapa nilainya bang?
629 juta. Itu hanya dibebankan kepada abang atau sama Surono juga? Si Surono ini juga. Berdua? Dua kertas lah jadinya, dua kertas lah jadinya. Dia juga, saya pun juga menuliskan itu. Itu Saya- uang apa bang? Apa? Uang apa bang? Uang katanya uang perusahaan, Pak. Kemudian, Kok bisa dituduhkan abang menggelapkan uang itu bang? Abang sebagai apa di perusahaan? karena saya di sana itu sebagai set manager Di perusahaan itu? di perusahaan itu. Nah, kemudian itulah disuruh paksa tulis, udah saya tulis, udah suruh itulah jaminannya apa. Saya disuruh mau menghubungi keluarga, maksudnya ini aja lah Pak, saya pulang aja dulu biar saya bicarakan dengan keluarga. Mereka nggak mengizinkan, ya nggak boleh kata gitu. Yaudah Pak, tidak, saya telepon. HP saya nggak boleh, HP saya udah disita, nggak boleh pakai HP. Itulah dikasihlah orang Denintel itu ngasih HP-nya untuk menelepon keluarga. Terus saya telepon lah bapak saya. Itu saya jelaskan bahwasanya apa untuk jaminan dari penggelapan uang inilah gimana, sama mereka minta uang 50 juta keputusannya. Kalau ada malam itu saya diperbolehkanlah pulang. Dibayar bang? Nah inilah jadi posisinya udah saya hubungi keluarga saya, bapak saya, yaudahlah nanti kami ke sana katanya gitu. Selang berapa lama itulah teleponlah pengacara saya Pak Riki. Dia nanya, Pak di mana ini sekarang? Itulah saya bilang di Denintel. Saya jelasin lah di mana lokasi saya. Itulah selang berapa lama saya pun nelpon lagi, kok nggak datang keluarga saya. Itu udah di tanggal 23, udah di jam berapa tuh bang? Jam 1-an gitu, kok nggak datang. Dini hari? Iya. Saya telepon lagi. Iya ini udah saya nunggu di situ. Saya udah nggak tahu lagi harus berbuat apa. Baru udah datanglah saya dengar datanglah Pak Riki dan keluarga saya untuk menjemput. Setelah itulah saya dipanggil sama oknum Denintelnya. Saya ke depan di bagian pos jaga itu bang pos jaga Denintel. Kemudian disitulah saya dipaksa ikut pulang. Tapi karena saya udah nggak tahu gimana, saya udah nggak tahu, nggak mau pulang ini posisinya malam itu. Udah ketakutan, nggak tahu gimana. Tapi keluarga saya maksa, ayo pulang aja, pulang gitu. Udah setelah itu dipaksa pulang. Kemudian kami buat laporan ke Denpom dan kemudian di Polrestabes. Di berapa tuh bang? Di Denpom sekitar jam 3. Ada laporannya Pak? Ya Pak? Laporannya? Ada. Bang, sebenarnya uangnya itu dipakai sama siapa bang? Uang itu untuk membayar pekerja di sana Pak. Bayar upah? Iya, membayar upah. Berarti uang dari perusahaan memang Iya. bang? Bukan digelapkan artinya? Bukan, itu untuk membayar pekerja di sana. Yang membayar siapa? Abang langsung atau perusahaan atau gimana? Saya dan Surono ini membayarkan. Kan mereka perusahaan mentransfer uang itu. Iya. Bisa abang buktikan bahwasannya itu tidak penggelapan? Ya itulah dia. Cuman mau gimana kita jujur pun tetap aja. Sumatera itu bang? Iya di atas Sumatera Pak. Jadi pas abang diculik pertama kali itu dibawa dari Pekanbaru, apa yang dibilang mereka? Makanya Jadi ada teman saya namanya si Reja, dia yang ngasih tahu maksudnya ya itu apa namanya itu yang jemput orang Denintel gitu, Intel Kodam. Itu seragam biasa bang atau Iya, seragam dinas? Bang? seragam preman biasa. Yang ngancam-ngancam abang di Denintel itu pakai Apa? pakaian dinas bang? Gimana? Yang ngancam abang di Semua Denintel pakaian itu? preman, gak ada yang pakaian apa? Nggak ada pakaian dinas ya? Gak ada pakaian dinas. Itu laporannya Pak? Iya ini laporannya. Kok bisa tahu abang itu orang Denintel bang? Karena sewaktu ke pesatu yang teman saya si Reja ini udah menyebutkan itu orang Intel Kodam katanya. Orang Intel Kodam yang menyebut Kantornya di jalan apa bang? Jalan Gaperta bang ya, Beringin Indah. Alasan mereka bang? Beringin Residence. Bang, alasan mereka bawa abang ke Denintel apa bang? Ada Ya. disebutkan? Mereka nggak ada yang bilang, cuman si Rejen yang bilang, bahwasanya kalian bakal dibawa ke Medan katanya. Kenapa? Ya kalian dicurigain. Karena dibawa lah sama orang Denintel.
ini dari rekening atas nama HC tadi, bukan atas nama perusahaan HC, rekening HC. Bang, tapi memang orang Denintel nge-backup perusahaan itu bang di sana. Katanya iya, memang seperti iya pak, memang iya. Memang karena soalnya saya kerja sana, pimpinan perusahaan ini selalu di backup sama orang Denintel. Ada 1-2 orang lah yang ngapain, lebih pun dari 2 orang. Bang habis Sudah. bang habis di tahan abang situ ada mengalami trauma nggak bang? Kalau trauma sampai sekarang saya memang masih trauma. Saya ya pasti ada trauma pak. Bang, harapan kita nih gimana bang untuk oknum-oknum ini dan kasus abang ini di... Ya saya berharap ini dari kita berharapnya semua. Ya, jadi kami berharap kayak misalnya kayak Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima TNI, monitorlah perkara ini dan segera memerintahkan ke Kodam Bukit Barisan Pangdam untuk melepas proses ini. Jangan ada dugaan-dugaan kami lah, intervensi segala macam, karena memang yang sepengetahuan kami penjelasan dari oknum apakah karyawan ada tidak dibayar gajinya berapa bulan, karena berdasarkan keterangan klien saya malah gaji klien saya yang tidak dibayar perusahaan selama 3 bulan mulai November sampai kejadian ini. November, Desember, Januari, Februari belum dibayar gajinya.